teman-teman, ketemu lagi dengan saya Gusti Wijaya di channel Aji Bali. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perawatan backlog ya teman-teman. Bagaimana merawat backlog, bagaimana kapan backlog itu disiram. Oke, beberapa teman-teman ada yang bertanya, Om, kapan backlog saya boleh disiram? Backlog yang baru masuk kumbung apa boleh disiram? Kapan backlog itu atau jam berapa backlog itu bagus disiram? Oke teman-teman, saya akan bahas perawatan backlog ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman baru masukkan backlog ke kumbung seperti ini adalah backlog yang baru ya. Nah, dan ini adalah backlog yang sudah tumbuh jamur ya, sudah pernah panen ini. Teman-teman petani pemula jamur, saya akan share sedikit ilmu biar teman-teman juga lebih gampang menyerapnya, gampang menerapkannya. Jadi di sini ada dua backlog yang baru dan mushroomnya belum 100%, dan ini adalah backlog ini sudah panen teman-teman. Tapi saya pakai ini ya, karena panen yang pertama, ini sudah panen yang kedua ini. Oke. Backlog yang ini yang baru masuk ke kumbung seperti ini, pertumbuhan mushroom sedang tumbuh. Sebaiknya jangan disiram teman-teman. Kalau saran saya sebaiknya jangan disiram, karena backlog seperti ini dia perlu suhu hangat, bukan lembab. Suhu hangat, jadi ketika suhunya hangat, mushroom ini akan cepat tumbuh. Atau putihnya ini akan cepat tumbuh sampai ke belakang, sehingga jamur itu akan tumbuh. Jadi ketika backlog seperti ini baru beli ataupun baru budidaya, jadi jangan disiram air, berikan suhu hangat, karena backlog ini fokus menumbuhkan miselium. Kalau menumbuhkan jamur dia perlu suhu lembab, tapi kalau menumbuhkan miselium dia perlu suhu hangat. Jadi seperti ini, jangan disemprot, biarkan di kumbung itu dibiarkan saja, dan lupa disemprot dan tetap dibersihkan, terutama dari semut, dari hama semut ataupun dari binatang-binatang laba-laba sebagainya. Tolong dimusnahkan itu dan jangan sampai dicari hama. Tadi backlog seperti ini dibiarkan saja, nanti akan tumbuh jamur secara perlahan-lahan, tapi perlahan-lahan dia miseliumnya akan tumbuh sampai ke belakang, sudah putih semua, nanti baru akan tumbuh jamur dari sini. Pinhead akan mendorong dari sini. Biasanya pinhead itu kalau sudah mulai tumbuh dia akan mendorong kertas ini, dan ketika mulai menonjol di kertas koran ini mulai menonjol pinheadnya, segera robek ataupun lepas koran ini agar jamur itu bisa tumbuh bebas. Nah, ketika jamur ini tumbuh, backlog ini putih seperti ini contohnya, setelah panen pertama teman-teman silahkan semprot backlog itu. Semprot dengan pengemunan teman-teman, bukan semprot air yang besar ya, tapi semprot dengan pengemunan. Lakukan pengemunan agar bagian depan jamur ini setelah panen pertama, proses langsung saya buka, lakukan pengemunan pada backlog tersebut sehingga backlog tersebut tetap lembab dan jamur akan lebih cepat tumbuh, karena pertumbuhan pinhead dia perlu oksigen dan lembab. Jadi ini tidak perlu panas. Kalau dia panas, depan ini akan mengering dan pinhead atau jamur akan susah tumbuh. Jadi tetap jaga agar bagian depan ini lembab. Sekali lagi, semprot dengan pengemunan. Semakin kecil semburan air semakin bagus. Intinya adalah pengemunan, bukan semprot air, karena ini jamur itu susah menyerap air. Jadi perlunya cuma lembab dengan pengemunan. Oke, sekali lagi saya bahas. Backlog yang bertumbuh dibiarkan mendapat suhu hangat agar pinhead, agar miselium bisa cepat tumbuh ya, hangat. Jadi tidak perlu disiram, taruh saja pada di rak di kumbung jamur, memberikan perawatan, dijauhi dari semut, laba-laba ataupun serangga-serangga lainnya. Kalau sudah tumbuh jamur pertama, pertumbuhan jamur pertama, panen pertama, baru mulai melakukan pengemunan atau penyiraman agar bagian depan backlog tetap lembab dan jamur berikutnya segera tumbuh. Oke teman-teman, mudah kan? Udah ada jamur tiram. Tinggal di sini teman-teman ketika sudah beri jamur, tolong jaga suhu agar tetap lembab, bukan basah teman-teman ya, lembab.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam petani jamur, semoga sukses selalu. Oh ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe video saya, channel saya di channel Aji Bali, agar saya nanti bisa sharing-sharing ilmu lagi. Yang jelas semakin banyak yang like atau subscribe, dan silahkan teman-teman share buat teman-teman petani lain, agar petani lain yang baru ataupun anggaplah teman-teman membantu sahabat-sahabat petani ataupun sahabat-sahabat lain agar bisa mendapat penghasilan dan bisa memanfaatkan lahan kosong di rumah teman-teman. Oke, semoga budidaya jamur teman-teman berhasil dan salam sehat selalu. Terima kasih.